Semua listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih. Saya ingin menyapa semua listener yang ada di berbagai tempat di Indonesia ya. Saya ingin menyapa terlebih dahulu mulai dari Makassar, kemudian juga Manado, ada yang ada di Balikpapan, Banjarmasin, kemudian juga ada yang ada di Medan. Selamat pagi, kemudian ada yang ada di Palembang, Pekanbaru, kemudian Surabaya, Yogyakarta. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Pagi hari ini kami mengajak Anda untuk membahas satu topik yang menarik ya. Dan ini sudah ada tanggapan-tanggapan dari YouTube. Saya ingin menyapa ada Santi Anwar ya. Ini bukan Bu Santi kan ya Pak Arfan ya? Mbak Santi Anwar, Schadenfreude, sisi gelap manusia yang disembunyikan ke orang lain, tapi harus kita akui sebagai sisi gelap kita. Ya ini karena dengan pengakuan kita nanti bisa memperbaiki, kira-kira begitu ya Pak Arfan. Tapi nanti kita tanya kepada Pak Arfan ya. Kemudian ada di Andri. Halo Mbak Ola, Pak Arfan, Mas Arfan, seperti yang sekarang lagi viral nih. Saya happy banget loh. Lihat Bilar akhirnya jadi tersangka kasus KDRT. Ini wajar gak sih? Aduh, oke baik. Nah ini nih Pak Arfan yang mungkin juga menyangkut yang tadi sempat saya tanyakan ya kepada Pak Arfan. Kan sosial media memungkinkan kita bisa melihat apa saja, bahkan urusan terdalam dari sebuah rumah tangga ya atau pribadi ya, urusan dapurnya, kamarnya, semuanya bisa kita lihat. Dan ketika itu adalah sesuatu yang penderitaan ya, kesulitan, kita tuh kayak merasa, mungkin kata-katanya gini, mampus rasain tuh kan, kok bilang juga apa gitu-gitu kan Pak Arfan ya. Nah ini bagaimana tanggapan Bapak melihat kondisi ini, termasuk juga tadi yang sudah diakui dengan jujur ya oleh teman-teman, oleh smart listener melalui ini. Silakan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi nomor satu yang ingin saya tanggapi adalah begini. Kita itu sebagai manusia itu kita sangat mendambakan yang namanya keadilan, sense of justice. Jadi kita itu selalu ingin membalas sebetulnya. Kalau ada orang yang ngejahatin kita selalu ingin balas. Kita juga tidak suka gitu melihat ada orang-orang yang seperti Rizky Bilyar itu ya, yang melakukan KDRT kepada istrinya, ya, atau yang kasusnya masih belum selesai ini ya, Pak Sambo misalnya gitu ya, yang melakukan pembunuhan berencana dan sebagainya. Kita nggak suka gitu. Jadi kita punya sense of justice gitu ya, sehingga ketika orang-orang itu ketangkap, ditangkap polisi, dijadikan tersangka dan sebagainya, ada sebuah perasaan terpuaskan dalam diri kita. Pertanyaannya, kalau itu wajar apa enggak? Nah, itu wajar, gitu ya, itu wajar. Kenapa? Apakah itu mengurangi kasih kita? Tidak, karena kita sedang mengasihi si korban. Jadi itu bukan mengurangi kasih kita gitu. Kita kasihan kita sama orang yang dibunuh, Joshua itu yang dibunuh. Kasihan kita sama istri dari Rizky Bilyar ini, ya, yang menjadi korban KDRT gitu. Jadi kita mengasihi si korban gitu, ya. Kalau ada teroris misalnya ya, ada teroris yang kemudian banyak membunuh orang, kemudian dikejar sama polisi, kemudian akhirnya terorisnya ketangkep. Kita gembira, kita bahagia, kita bersyukur kan? Kenapa? Karena kita kasihan sama korbannya gitu. Jadi dalam kasus-kasus seperti itu tidak disebut sebagai Schadenfreude. Oke. Ya. Karena orang itu memang pantas mendapatkan kejahatan seperti itu, memang harus diselesaikan oleh polisi gitu. Harus dijadikan tersangka untuk bisa diselesaikan, bisa diadili. Jadi itu bukan termasuk dalam Schadenfreude. Gitu. Nah, tetapi lepas dari itu kita harus mengakui loh Mbak, bahwa kita tuh seringkali pingin menyakiti orang gitu. Bener loh. Dan ini saya harus membuka gitu sisi gelap dari diri saya sendiri, dan ini mungkin what is most personal kan is most general kan katanya ya. Apa yang ada dalam diri kita kan seringkali juga ada di banyak orang ya. Seringkali kita itu sering merasa suka loh menyakiti orang, tapi apa? Tapi kita tidak mau melakukannya sendiri. Kita pengen tangan orang lain nih gitu. Tangan lain. Apa bedanya dengan artinya ini secara sederhana sama dengan orang yang menyewa bayaran gitu-gitu ya Pak Arfan ya. Iya, tapi kalau menyewa pembunuh bayaran itu masih ada campur tangan kita kan? Oh, oke. Kita kan menjadi dalangnya kan, kita kan menjadi mastermind-nya kan. Jadi itu sama aja sama kita sebenarnya. Iya. Orang itu hanya bekerja atas perintah kita kan. Berarti sebetulnya
Walaupun bukan kita yang melakukan, tapi sebetulnya itu kita gitu. Oke. Kalau ini adalah kita ingin dia seperti itu, tapi jangan tangan kita dan berharapnya orang lain yang ngelakuin gitu ya Pak. Iya. Nah, kalau saya lihat dari tertawanya Mbak Ola, kan Mbak Ola pasti juga pernah kan kayak begitu kan? Iya. Iya. Nggak Iya. pernah nggak ya? Kayaknya nggak ya. Jadi ini gini, kalau kita bicara Schadenfreude, orang itu cuma ada dua tipe, dua jenis. Iya. Orang yang jujur sama nggak jujur. Oh, gitu ya. Sejujurnya, dan ini saya sedang menata diri saya juga gitu loh. Saya tuh kadang-kadang gitu suka kepingin gitu. Ini cuma jangan dari tangan saya, jangan ada keterlibatan saya nggak mau melakukannya, saya nggak mau terlibat, saya nggak mau mikirin gitu. Tapi ketika ada orang lain yang melakukan itu, ya, kemudian ada sebuah perasaan sukacita yang saya sembunyikan dalam diri saya, gitu Mbak Ola. Jadi kenapa kita tidak mau menyakiti secara langsung? Karena, nah ini juga penting nih. Kenapa kita tidak mau menyakiti orang itu secara langsung kalau orang itu begitu mengganggu kita? Karena kita tidak mau tersakiti. Kalau kita yang langsung bertindak, apakah menjadi dalang atau melakukannya sendiri, ya dengan tangan kita sendiri, kita punya resiko di situ. Apa resikonya? Resikonya adalah orang itu bisa membalas dan kita bisa menjadi tersakiti gitu. Ya, resiko kedua adalah kalaupun orang yang bersangkutan tidak membalas, maka orang-orang di sekitarnya akan memberikan cap yang buruk kepada kita, stigma yang buruk kepada kita sebagai orang yang jahat gitu. Nah, kita nggak mau itu. Maka kita benar-benar, pokoknya saya nggak mau terlibat deh gitu. Saya nggak mau terlibat sama sekali, tapi dalam hati kecil saya berharap ada orang lain yang mau melakukan hal itu. Nah, kalaupun kita tidak sampai seperti itu, Mbak Ola, ya, katakanlah saya sebagai orang yang baik, sebagai orang yang beriman gitu, kemudian saya mengatakan apa? Sabar saja, ya. Nanti biar Tuhan yang balas. Yang balas. Jadi ini udah bukan orang lagi ini, ya. Biar Tuhan, bahkan kita meminjam tangan Tuhan untuk membalas gitu. Biar Tuhan yang membalas, kan? Betapa seringnya kita mendengar kalimat seperti itu, benar nggak? Betul. Orang-orang yang mengatakan dirinya beriman, percaya kepada Tuhan, kemudian mengatakan ya sudah sabar saja, biar Tuhan yang membalas. Artinya apa? Ketika kita mengatakan biar Tuhan yang membalas, sebetulnya kita sudah berada dalam kondisi Schadenfreude itu. Dan ketika benar-benar dia mengalami musibah, kemalangan, kemudian, nah itu dia. Tuhan sedang bekerja. Tuhan tidak pernah tidur. Katanya gitu. Iya. Gitu loh. Ketika kita mengatakan itu, Mbak Ola, kan ini kan di luar kesadaran kita ya. Ketika kita mengatakan biar Tuhan yang membalas, Tuhan itu tidak pernah tidur, itu kan sebetulnya ada sebuah keinginan. Ya, diam-diam dalam diri kita untuk suatu ketika dia pasti kena batunya. Tapi saya nggak mau melakukan apapun karena saya orang baik. Nah itu. Oke, jujur kalau tadi Pak Arfan mengatakan hanya ada dua orang jujur dan tidak jujur ya. Jujur saya ketika misalkan mengalami hal-hal yang tadi Pak Arfan itu kita tersakiti dan sebagainya, saya harus mengakui bahwa rasa sakit itu ada ya, dan saya sering cerita sama tim saya, teman-teman gitu ya, Jovan gitu ya, di belakang layar. Saya suka katakan ini berat tapi akhirnya saya harus memilihnya apa? Saya mendoakan. Saya selalu memilih akhirnya adalah mendoakan, meminta berkat kepada orang-orang yang sudah menyakiti. Ketimbang saya berharap Tuhan membalas. Pembalasan itu haknya Tuhan, terserah dibalas enggak gitu ya. Tapi yang saya minta jujur adalah itu membebaskan saya, Pak Arfan ya, dari perasaan tadi Schadenfreude tadi itu adalah kecenderungannya kalau sudah muncul seperti itu. Saya justru mendoakan supaya mereka diberkati. Satu-satu namanya saya doain dan saya mintain Tuhan tolong berkatin mereka ya, dikasih umur panjang supaya sadar gitu ya. Nah tapi godaan tadi itu benar sih, mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Arfan ya, godaan itu karena kan kita manusia ya, ada sisi gelap itu yang memang harus kita waspadai. Ini perbincangan pagi ini sendiri kalau menurut saya adalah mengingatkan kita ya Pak Arfan ya, jangan sampai masuk lebih jauh gitu ya. Iya. Nah, Pak Arfan, nah ini kalau pada saat di persimpangan itu tadi kan, kalau tadi kan Pak Arfan mengakuinya adalah ini saya juga jadi dalam rangka mengingatkan dan menata. Saya pribadi juga akhirnya memilih saya nggak sanggup, nggak mampu. Ya saya pilihnya Tuhan tolong gitu ya, berkati mereka. Kan tapi nggak banyak mungkin yang mereka bisa sampai di titik ini. Titik yang sering kali dijumpainya kan adalah bergembira.
dan rasanya ingin sekali gitu ya, pengen balas, pengen apa. Nah, bagaimana bisa membangun kesadarannya? Pak Arfan, nanti di sesi yang terakhir ya Pak Arfan ya. Siap, Bola. Oke, kita bahas ini smart listener, siapa di antara Anda yang punya pengalaman seperti kami berdua? Boleh di-sharing ya ke 0812 11 12 959. Smart listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang menyaksikan kami melalui YouTube ya, dan kemudian Anda yang mendengarkan kami melalui streaming atau juga FM radio sambil Anda berkendara di jalan. Hati-hati, tetap fokus dengan kendaraan Anda ya. Baik, kita sambung, kita bahas ini lebih jauh lagi. Pak Arfan, kalau ini dibiarkan Shane dan Frida ini gitu ya, senang ketika melihat orang lain menderita. Kalau dibiarkan lebih jauh ya kan, apakah ini bisa menimbulkan hal yang lebih berbahaya lagi, misalkan menjadi membangun ini ya, diri kita menjadi seorang psikopat begitu ya pada akhirnya begitu, atau bagaimana Pak Arfan? Silakan Pak. Siap. Nah, tadi pertanyaan dari Mbak Ola adalah, saya ingin komentari dulu gini. Kalau tadi Mbak Ola mengatakan mendoakan, memang seperti itu harusnya, memang seperti itu. Tapi ini kan sebuah hal yang sulit ya, sebuah hal yang sulit gitu, karena mendoakan itu adalah sebuah kegiatan yang tidak diketahui oleh orang lain. Ya. Jadi justru kan kita seringkali menyembunyikan hal-hal yang tidak baik kalau orang tidak tahu kan. Nah ini orang lain nggak ada yang tahu, malah kita mendoakan orang yang tidak kita sukai, itu sesuatu yang sangat sangat sulit gitu. Kecuali kalau kita punya rasa cinta gitu. Jadi memang yang harus ditumbuhkan itu adalah cinta, Mbak Ola. Apa itu cinta? Cinta adalah melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita sendiri. Nah, Schadenfreude adalah melihat orang lain sebagai orang lain, sebagai bukan bagian dari diri kita. Jadi kalau mereka malang, saya nggak merasa harus ikut-ikut bersedih, saya malah senang gitu. Jadi ini bertentangan dengan cinta yang namanya Schadenfreude ini gitu. Gitu, Mbak Ola. Jadi memang harusnya begitu tadi. Kalau Mbak Ola udah sampai pada level itu, wah itu udah sampai pada level mungkin mendekati Ibu Teresa kali gitu ya. Seharusnya memang seperti itu ya. Ya, oke. Baik, Pak Arfan, kalau ini dibiarkan gitu, ini bahaya nggak sih? Kalau tadi kan di awal sempat disebut, ya ini normal gitu ya, siapa saja bisa mengalaminya. Tapi kalau ini dibiarkan, apakah ini berbahaya dan bisa membentuk pribadi atau seseorang yang karena udah bertumpuk ya, bisa membentuk seseorang itu menjadi seorang psikopat gitu, Pak Arfan? Ya, terima kasih Mbak Ola ya. Kalau sampai ke level psikopat, saya tidak tahu gitu ya, apakah bisa sampai seperti itu ya. Tetapi bahwa ini akan menurunkan kasih kita kepada sesama, yes. Ini akan menurunkan compassion kita, belas kasih kita kepada sesama gitu. Karena semakin sering kita melakukan ini, kita akan semakin kebal gitu. Kita akan semakin tidak punya hati gitu ya, tidak punya rasa belas kasih kepada orang lain gitu. Ya, jadi kalau dibiarkan ini berbahaya. Jadi yang ingin saya sampaikan sebetulnya teman-teman semua, kalau Anda memiliki yang namanya Schadenfreude di level apapun, nomor satu, itu wajar. Mungkin hampir semua orang memiliki itu, cuma tidak mau mengakui gitu. Jadi akui saja bahwa kita mungkin masih dalam kondisi itu. Yang perlu kita lakukan dari hari ke hari adalah menurunkan levelnya, Mbak. Ya, dari misalnya sekarang 5, ke besok 4, 3, 2, 1 gitu. Karena ini berbahaya, Mbak. Bukan hanya kepada orang yang tidak kita sukai loh. Tapi ini Mbak Ola, diam-diam kita juga suka Schadenfreude terhadap teman kita, sahabat kita, saudara kita. Yang kita lihat, kok dia beruntung banget ya? Kok hidupnya mulus-mulus aja ya, sementara saya ini susah gitu ya. Kok dia kalau liburan tuh ke Amerika, ke Eropa, pasang lagi fotonya di Facebook, di Instagram. Nah ini juga peringatan nih bagi kita, makanya jangan suka pamer. Iya. Tapi memang kecenderungan orang, termasuk saya ya, termasuk saya ini, saya jujur ya. Kadang-kadang kita suka ingin memamerkan, saya baru pergi ke sini nih, kadang-kadang gitu. Jadi kita tuh harus menahan diri kita sesungguhnya ya, supaya tidak terlalu sering pamer, karena terlalu sering pamer itu menimbulkan penyakit di diri orang lain. Penyakit apa ya? Penyakit itu iri, dengki dan sebagainya. Jadi ketika sahabat kita, saudara kita, teman dekat kita, kok dia beruntung terus ya? Kok dia tambah lama tambah sukses ya? Saya begini-gini terus nasibnya. Akhirnya saya merasa inferior, dia superior. Sehingga satu ketika dia nggak dapat sebuah proyek besar gitu ya, atau satu ketika dia lagi ngomong, lagi pidato, tapi kepleset gitu ya,
salah ngomong gitu. Kemudian kita merasa gitu. Ada sebuah apa ya, sedikit kali Mbak ya, cuma sedikit sebetik gitu ya di hati kita itu ada gitu. Kita nggak sempat mengemukakan, tapi ada sebuah kelegaan gitu loh. Gitu. Akhirnya dia bisa kena juga nih. Ya akhirnya bisa sama saya juga nih gitu. Ya. Dan ini Mbak Ola, sebetulnya orang yang suka melihat kemalangan ini bukan hanya orang-orang dewasa Mbak Ola, bahkan anak kecil. Kecil pun, ya. Coba ya misalnya gini. Misalnya nih di depan kita nih ada anak-anak kecil ya, mungkin umurnya 2 tahun, 3 tahun gitu ya, 4 tahun, masih anak-anak sangat balita gitu. Kemudian kalau ada orang yang berpura-pura jatuh gitu, berlagak jatuh gitu, kira-kira mereka tertawa nggak anak-anak itu? Ketawa. Wah. Nah, itulah awalnya dari Schadenfreude. Itu awalnya gitu. Jadi nonton Mr. Bean misalnya gitu ya, kan Mr. Bean itu kan penuh dengan kemalangan ya, kemalangan gitu. Tahu-tahu dia jatuh, tahu-tahu dia tabrak lah gitu ya. Kalau di Indonesia tuh ada, saya nggak tahu. Srimulat dulu ada. Srimulat ya Pak. Iya. Srimulat ya, yang lawakan-lawakannya itu slapstick istilahnya gitu ya. Jadi orang ketabrak, orang jatuh gitu ya, dan sebagainya gitu. Dan kita menyaksikan itu tertawa. Tetapi tolong dibedakan, Mbak. Tertawanya itu tertawa jahat atau tidak. Nah, gini. Cara membedakannya adalah kita dalam bawah sadar kita tahu bahwa ini pura-pura. Kita tahu bahwa ini bukan kejadian yang sesungguhnya. Kita tahu bahwa ini sesuatu kemalangan gitu ya. Tapi tidak membahayakan gitu. Ya. Sehingga kita tertawa lepas gitu. Nah, itu karena di bawah sadar kita, ini bukan musibah sebetulnya gitu ya. Tetapi yang namanya Schadenfreude itu ketika kita tahu ini musibah sebenarnya, kita masih tertawa juga gitu. Oke. Gitu, Pak Arfan, ada listener Wilson di Jakarta, sekaligus ini nanti perbincangan kita, pernah happy juga lihat orang lain susah waktu Ade Armando babak belur katanya gitu ya. Oke. Nah, ini contoh Schadenfreude banget ini gitu ya. Oke, tetapi kalaupun kita mengalami ada di titik ini Pak Arfan, apa yang harus kita lakukan? Karena tadi Pak Arfan juga mengatakan kan ini kalau kita biarkan kan menggerus empati kita, kondisi kita yang kehilangan empati. Apa yang harus kita lakukan? Mengingatkan diri kita, membangun awareness yang terus-menerus. Ya, very good question ya. Jadi tertawa terbahak-bahak terhadap kemalangan orang lain berdasarkan penelitian, Mbak, menumpulkan kepekaan kita mulai dari sampai 10%, Mbak. Jadi ketika kita tertawa gitu ya, kepekaan kita tumpul 10%, turun lagi 10% gitu. Dan lama-lamanya akan tergerus gitu. Nah, caranya gimana gitu ya? Caranya adalah tumbuhkan cinta. Tumbuhkan cinta gitu ya. Cinta itu apa sih gitu ya? Kan abstrak nih. Nah, saya kasih yang gampang aja. Cinta itu adalah melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita. Coba, kamu senang nggak seperti Ade Armando? Ya, dibikin babak belur seperti itu, dipermalukan di depan publik. Kamu mau nggak seperti itu? Kamu mau nggak bapak kamu diperlakukan seperti itu? Anak kamu diperlakukan seperti itu? Ibu kamu diperlakukan seperti itu? Mau nggak? Iya ya, saya nggak mau. Nah, kalau kamu nggak mau, kamu nggak suka, jangan lakukan itu pada orang lain. Jangan bersuka cita terhadap kemalangan orang lain gitu, Mbak Ola. Oke. Tumbuhkan cinta. Cinta itu adalah itu, melihat orang lain itu part of yourself. Bagian dari diri kita ya. Oke. Baik. Pak Arfan, menutup akhir pekan ini begitu ya, pekan ini dengan kita diingatkan bahwa ada cara kok ya membangun kepekaan adalah dengan menambahkan cinta. Cinta itu artinya dalam melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita ya. Baik, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, rekaman ini kami simpan di YouTube di kanal Smart FM. Buat Anda yang sudah mendaftar untuk workshopnya Pak Arfan besok, jangan lupa ya, ingat ya untuk bisa ikutan di acara tersebut. Pak Arfan, kalau masih ada kesempatan saya juga berkenan mungkin kalau boleh ikutan ya Pak Arfan ya. Siap, ya. Siap. Malah bisa ikutan ya. Siap. Oke, kita pamit, sehat-sehat untuk Anda semuanya, dan Smart Listener kami ajak Anda juga bisa memiliki Love is the Answer, bukunya bagus banget gitu ya. Ini sudah edisi New edition ya, di tahun edisi revisi juga ya.
2018 perdananya waktu itu kalau ada yang ikutan gitu ya, workshopnya adalah bikin seminar Lita waktu itu. Perdana bukunya terbit begitu ya. Kalau masih ingat, mungkin foto-fotonya bisa Anda pampang tuh. Baik, sehat-sehat sekali semuanya. Kami pamit, saya Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna If be you wanna happy, be happy, be happy. be happy Now. now.